Bab 063. Lu ngapain di rumah gue? Raihan balik bertanya pada sang teman yang tengah menyender di sofa dengan kaki menyilang santai. Lah gue kan abis nganterin asisten lu, ujar Roman menatap sewot Raihan yang asik meminum kopi yang terlihat masih panas. Johan kan rumahnya bukan di sini, Raihan seolah tak terima dengan wajaban yang baru saja diberikan Roman. Terus kenapa? Roman sudah terlihat nyolot menanggapi Raihan. Kayaknya nih orang dia nggak pernah bisa akur lama, kebanyakan adu mulutnya. Raihan mengedikkan bahu tak menyahut malah kopinya terlihat kembali menikmati kopinya. Kata Johan lu disuruh siap-siap buat besok, Roman memberitahukan apa yang tadi dikatakan oleh Johan. Dia kirim pesan, nggak lu baca, lanjut Roman. Nggak usah dibilangin juga gue nggak bakal lupa, kata Raihan pelan. 2 minggu lagi, tanya Roman yang memang sudah tahu kegiatan rutin yang Raihan lakukan setiap 2 bulan. Ya iyalah emang mau berapa, malah mengajukan pertanyaan yang tak akan dijawab oleh Roman. Noh cewek baru nggak dikasih tahu, ujar Roman. Raihan yang mengerti siapa wanita yang Roman maksud hanya menyahut, ngapain pakai ngasih tahu. Ribet urusan kalau udah ngomong sama cewek mah, rupanya tak ingin mengatakan apapun perihal dirinya akan pergi ke Jerman untuk memeriksa kantornya yang berada di sana. Ya tiap 2 bulan sekali Raihan dan Johan memang akan terbang ke Jerman, entahlah apa yang ada di dalam kepala Raihan karena kebanyakan karyawannya tidak ada yang tahu bahwa bos mereka memiliki perusahaan lain di luar negeri termasuk Naya. Lu gimana dah? Nanti kalau dia nyariin gimana? Ngapain dia nyariin gue? Wah mulai sengklek nih si Raihan otaknya. Lupa dia kan nggak punya otak. Jelas-jelas Naya pacarnya pastinya bakal nyariin kalau 2 minggu nih orang nggak ada kabar apalagi batang hidungnya. Jangan mulai dah Ray, Roman mulai tak senang dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh Raihan saat ini. Belum mulai men, Raihan malah meralat perkataan Roman dengan raut wajah tenangnya. Terserah lu lah, gue nggak ikut campur, cuma kalau lu ngelakuin hal bodoh sebagai laki-laki, walaupun lu temen gue bakal hajar lu sampai nih muka nggak berbentuk, ancam Roman seraya menunjuk tepat ke depan wajah Raihan. Raihan dengan santainya malah menyingkirkan jari Roman dengan tangannya. Tenang aja lah, tuh cewek aman gak bakal gue apa-apain, kan udah gue bilang, kalau sampai gue apa-apain juga bakal gue nikahin. Raihan menjawab benar-benar santai dan tenang seperti tidak ada rasa bersalah yang akan timbul nantinya karena hasil dari perbuatannya yang sekarang tengah ia lakukan karena akan membalas Rama. Ia tak berpikir perbuatannya itu tentunya akan membuat Naya terluka nantinya karena wanita yang tak tahu apa-apa itu harus dilibatkan dalam kebencian Raihan terhadap Rama. Roman menarik napas dalam, jika sudah menyangkut Rama rasanya sulit baginya untuk melarang atau membuat Raihan mengurungkan niatnya. Yang ia bisa lakukan sekarang hanyalah terus menasehati temannya itu perlahan agar tidak melanjutkan apa yang kini ada di kepalanya. Lu nggak pulang? Raihan bertanya pada Roman yang kini memejamkan mata enggan melihat temannya yang ngeselin itu. Lu suka sama tuh cewek? Malah bertanya lagi. Enggak, sahut Raihan cepat bahkan seolah tanpa berpikir lebih dulu apakah jawabannya itu benar atau tidak. Ngapain masih lu deketin si Ray? Ampun gue mah. Nih kepala lu sebenarnya ada otak nggak sih? Malah meragukan otak Raihan yang memang tidak ada sama sekali. Kenapa? Lagian siapa suruh tuh cewek deket sama Rama, malah menyalahkan Naya yang dekat dengan Rama padahal sebenarnya masalah ada di dirinya sendiri. Astaga, lu masih tanya kenapa? Serius Ray lu masih nanya? Menatap tak percaya dengan pertanyaan yang cukup sengit diajukan olehnya. Raihan mencebikkan bibirnya lalu mengangkat bahu, nggak usah bawel. Malah memperingatkan Roman. Udahlah bodo amat, kali ini Roman tak ingin memperpanjang lagi perdebatannya dengan Raihan ia memilih untuk tak melanjutkan malah bangkit dari sofa dan berjalan gontai menuju kamar Raihan di lantai atas. Gue nginep, tukasnya setelah menaiki tangga. Nginep mulu lu, kayak orang nggak punya rumah, sengit Raihan dari bawah.
Tidur di kamar tamu Lu, teriak Raihan namun Roman sudah terlanjur masuk ke dalam kamar Nai dan sudah merebahkan diri di balik selimut bahkan nampaknya sudah tertidur pulas, cepet banget nih orang tidurnya. Di bawah Raihan masih duduk sendiri dengan pikiran yang entah berada di mana. Sedang di luar hujan turun dengan derasnya bahkan disertai dengan petir yang sesekali membuat langit menyala. Sungguh malam yang membuat orang ingin melabuhkan diri ke ranjang empuk seraya menyembunyikan seluruh tubuh ke bawah selimut tebal yang mungkin bisa memberikan sedikit kehangatan di suasana yang dingin. Sabtu sore Naya tengah terlihat membersihkan ruang tamu di kontrakannya. Ya ia tampak begitu sibuk seperti akan kedatangan seorang raja saja sampai harus membuatnya berulang kali mengepel lantai setiap kali ia baru saja masuk dari luar. Setelah merasa seluruh rumah sudah ia bersihkan akhirnya Naya bisa menarik napas merasa tenang. Yang ada di kepalanya sekarang ini entah kenapa selalu nama bosnya yang sudah resmi ia anggap kekasihnya sejak tadi malam. Ada rasa senang bercampur aneh bahkan tak percaya bahwa kini ia menjalin hubungan dengan seorang pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Sungguh bermimpi pun rasanya ia tak pernah apalagi sampai mengalami dan merasakan langsung setiap kenyataan yang sekarang ia jalani. Sang Pencipta selalu punya kejutan untuk seluruh makhluk ciptaannya, seperti yang sekarang diterima Naya ia yang hanya seorang gadis yatim piatu dan pernah merasakan tinggal di sebuah panti asuhan tanpa terduga sebelumnya akan ada sosok lelaki kaya yang mendekatinya bahkan begitu ngototnya meminta untuk menjalin hubungan, bermimpi pun rasanya Naya tak berani tapi sekarang ia mengalaminya sendiri. Seraya duduk di ujung ranjang, bibir Naya nampak mengulas senyum tipis di bibir mengingat apa yang terjadi semalam saat bosnya itu menciumnya dengan lembut. Tak terasa tangan Naya menyentuh bibir yang semalam beradu dengan bibir Raihan. Hati Naya seperti akan meledak karena berdebar begitu cepatnya. Pipi wanita muda itu terlihat berwarna merah muda menahan malu karena masih saja membayangkan adegan tadi malam. Tak tahan akhirnya Naya menutup wajahnya dengan kedua tangan seraya menelusup ke bawah bantal dengan sarung berwarna ungu warna yang memang sangat ia sukai. Saat melirik jam sudah menunjukkan pukul 6 sore tak terasa waktu berjalan sangat cepat. Naya bergegas menyudahi bayangannya tentang kejadian semalam, lalu kembali merapikan ranjangnya sebelum beranjak masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi dan salat. Maghrib menemui Sang Pencipta yang sudah memberikan kejutan untuk dirinya. Selesai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslimah, Naya kini menyibukkan dirinya di depan lemari plastik yang ada di dalam kamar tempat ia menyimpan seluruh pakaiannya selama hidup mengontrak. Wanita itu memilah-milah lipatan baju yang ia punya lalu mengambil dan mencobanya sambil berdiri di depan cermin yang menempel di tembok kamar. Sudah beberapa baju ia coba bahkan baju itu kini terlihat berserak di atas ranjang kecil miliknya karena ia belum juga menemukan baju yang cocok untuk malam minggu pertamanya dengan sang atasan yang tadi malam berjanji untuk datang kembali. Naya melihat hamparan baju lalu beranjak merapikannya dan memasukkan kembali ke dalam lemari, setelah menemukan sebuah blus yang lumayan bagus untuk ia pakai sekarang. Entah kenapa hatinya begitu sangat berbunga bahkan ia rasanya tak sabar untuk menunggu pacar baru yang sudah bisa mencuri hatinya hanya karena keanehan tingkah lakunya. Di tempat lain Raihan sudah berada dalam pesawat yang akan membawanya ke Jerman, benar saja ia pergi begitu saja tanpa mengabari Naya lebih dulu, sungguh Raihan sangat keterlaluan sekali. Jelas-jelas ia yang memaksa Naya bahkan sudah membuat Naya jatuh hati tapi kini dengan mudahnya ia membuat perasaan seorang wanita baik-baik kecewa karena perbuatannya. Lelaki itu dengan tenangnya melakukan perjalanan bisnis tanpa memikirkan ada seorang wanita yang tengah menanti kedatangannya bahkan hingga larut malam. Jam 11 malam Naya masih duduk di luar menunggu Raihan dengan blus yang tadi ia pilih hingga membuat bajunya berserakan di ranjang. Namun lelaki yang ia tunggu tak kunjung datang. Naya duduk dengan gelisah seolah bangku yang ia duduki sekarang ini ada durinya sehingga ia bergerak ke sana sini tak bisa diam. Ingin sekali rasanya ia menghubungi Raihan namun ia merasa malu karena hubungan mereka belum terlalu dekat,
ia merasa tak enak sendiri apalagi ketika Raihan tak juga memberinya kabar. Berulang kali wanita itu melongok jalanan berharap matanya melihat mobil yang sering digunakan Raihan tiba-tiba muncul. Sungguh rasanya tak enak menunggu pacar yang berjanji akan datang namun hingga tengah malam tak juga terlihat. Merasa Raihan sudah tak mungkin datang karena jam juga sudah menunjukkan pukul 12 kurang, akhirnya Naya memutuskan untuk masuk ke dalam dengan perasaan kecewa dan rasanya kedua mata wanita itu ingin mengeluarkan air mata kekecewaan terhadap Raihan. Naya masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu dan gegas berlari menuju kamar lalu menjatuhkan tubuh kurusnya ke ranjang. Rasa kesal kecewa bercampur menjadi satu di dalam hati Naya saat ini. Sungguh kenapa ia bisa berharap lebih pada bosnya itu, sudah pasti Raihan hanya sedang mempermainkannya saja. Seorang lelaki kaya yang mempunyai perusahaan sendiri tentu hanya main-main saja tanpa berniat untuk serius sedikitpun. Naya membatin memarahi kebodohannya yang begitu percaya diri karena didekati oleh seorang bos seperti Raihan dan sekarang ia harus menelan pil pahit yang terang tetangan Raihan berikan. Tapi dengan lugunya Naya mau saja menerima. Entah harus dibilang lugu atau polos yang lebih tepat, yang jelas sekarang Naya begitu terluka dengan Raihan. Naya menghapus air mata yang menyusup turun ke pipi yang tadi tampak merah muda karena diberi polesan blush on olehnya. Kemudian wanita itu turun dari ranjang dan mengganti blusnya dengan pakaian tidur. Ia memilih untuk tidur saja meski pada kenyataannya wanita muda itu akan menangis sampai merasa lelah dan tertidur pulas hingga esok pagi. Hari Senin. Naya berangkat kerja seperti biasa namun wajahnya terlihat beda dari biasa. Matanya kelihatan masih sedikit sembab karena menangis. Wanita yang baru saja dibuat bahagia serta melambung tinggi kini harus merasakan sakitnya dijatuhkan ke bumi dengan sangat kerasnya oleh lelaki bernama Raihan Erlangga yang tak lain adalah bosnya yang katanya sudah mempatenkan wanita itu sebagai kekasihnya yang berjanji akan datang ke tempat kekasihnya namun hingga malam tak kunjung datang bahkan sampai hari ini pun tak ada pesan permintaan maaf yang dikirimkan oleh Raihan untuk Naya. Naya berjalan menunduk menuju pintu lift yang kelihatannya akan terisi penuh karena ia melihat sudah banyak karyawan yang berdiri menunggu. Bahkan lift yang lain pun tidak jauh berbeda penampakannya. Sungguh hari Senin memang hari yang sibuk. Naya mengesah panjang lalu memilih untuk melewati tangga saja meski ia tahu akan memakan waktu serta menguras tenaga nantinya. Namun biarkanlah mungkin dengan tenaga yang terkuras pikirannya tak lagi sempat untuk memikirkan Raihan yang kini di kantor pun ia tak melihat wajahnya. Kemana sebenarnya lelaki itu? Apakah ia memang tengah dipermainkan oleh Raihan? Naya terus saja berprasangka pada Raihan yang menghilang tanpa kabar apapun. Sesampainya di lantai 8 tempat ia menjalankan pekerjaannya Naya menarik napas dan membuangnya perlahan mencoba menetralkan paru-parunya yang sedikit kelelahan karena menaiki tangga dari lantai dasar hingga lantai 8. Naya kuat banget ya, gue mah baru lewat 2 lantai juga udah engap. Wanita berkemeja hijau tua itu lalu menuju mejanya yang berada di tengah, segera duduk bersiap untuk menyalakan komputer melakukan tugas yang sudah menanti. Berulang kali Naya melirik ponselnya masih berharap Raihan memberi kabar atau meminta maaf. Namun rupanya pria itu tak punya pikiran sama sekali dan bodohnya Naya masih saja mengharapkan Raihan menghubunginya. Kenapa? Sisil yang rupanya sejak tadi terus memperhatikan Naya saat baru datang bertanya curiga. Kenapa wajah temannya itu terlihat begitu pucat bahkan kelopak matanya sedikit membengkak. Naya yang sedang melihat komputer padahal pikirannya sekarang sedang terbawa pergi oleh lelaki bernama Raihan itu menoleh pada Sisil yang sudah mendekatkan wajahnya menatap tajam Naya. Pusing, Naya berkelit untuk menghindari pertanyaan panjang yang akan Sisil tanyakan jika ia mengatakan hal yang sebenarnya. Udah minum obat belum? Bertanya mengkhawatirkan temannya yang sudah ia anggap seperti seorang saudara sendiri karena ia tahu Naya sudah tidak memiliki orang tua dan keluarganya yang lain entah berada di mana Naya pun tak tahu. Belum, Naya menggeleng pelan. Aku antar ke dokter ya, kamu libur aja hari ini oh iya pacar kamu udah tahu belum?
Berkata panjang bahkan seperti tanpa jeda. Naya menggeleng lagi. Ya udah kasih tahu sana biar dia langsung pulang, sahut Sisil meminta Naya menghubungi Raihan yang Sisil ketahui sebagai kekasih dari temannya itu. Perkataan Sisil membuat Naya diam dan berpikir sejenak, memangnya siapa yang pergi? Tanya Naya seraya melihat ke mata Sisil. Loh kamu nggak tahu? Emangnya Pak Raihan nggak bilang? Berkata pelan karena tidak mau terdengar oleh karyawan lainnya. Enggak, dengan polosnya Naya menjawab, karena kenyataannya memang ia tak tahu apa-apa sekalipun ia adalah kekasih dari Raihan. Sisil membuang napas kasar, gemas dengan bosnya itu, bisa-bisanya pergi tanpa memberitahukan kekasihnya. Tadi Mbak Tania yang bilang sama aku kalau hari ini Pak Raihan nggak masuk kantor karena ada urusan keluarga, tapi aku nggak tahu urusannya apa. Sisil menerangkan apa yang tadi dikatakan oleh Tania padanya saat ia melihat Tania tengah asik mengobrol dengan karyawan lain di depan meja kerjanya yang berada tepat di depan ruangan Raihan. Sebab jika ada Raihan di dalam ruangan tentu saja Tania takkan berani mengobrol karena Raihan sudah pasti akan memarahinya saat itu juga. Hati Naya semakin kecewa saja mendengar penuturan Sisil. Begitu kesalnya ia karena ia sebagai pacar dari Raihan tidak tahu apapun tentang lelaki itu pergi kemana hingga tak datang ke tempatnya padahal sudah mengatakan akan datang. Naya mencoba menahan air mata yang lagi-lagi memaksa untuk turun mengingat dirinya tak dianggap oleh Raihan, padahal lelaki itulah yang memaksa untuk menjadi kekasihnya tapi lelaki itu pula yang kini malah menjauhi dirinya setelah hampir separuh hatinya sudah berisi nama sang lelaki. Aku izin pulang aja, Naya merapikan tasnya. Bisa sendiri atau perlu aku antar? Tanya Sisil menatap wajah pucat Naya. Nggak usah, aku bisa pulang sendiri, sahut Naya memaksakan untuk tersenyum pada Sisil, lalu bergegas pergi meninggalkan meja kerjanya dengan hati yang diliputi kekecewaan. Entah kenapa hati dan kepalanya sekarang hanya ada Raihan dan tentang Raihan seorang, kenapa ia begitu mudah jatuh hati pada Raihan, sedangkan Rama yang sudah lebih dulu ia kenal tak juga bisa masuk ke dalam hatinya. Dengan menaiki taksi Naya menuju rumah kontrakannya berniat untuk mengurung diri di kamar mungkin kembali menenggelamkan wajahnya ke bantal seperti kemarin malam. Senin pagi waktu Jerman. Lelaki yang sudah membuat seorang wanita merasa kecewa malah sedang sibuk dengan kegiatannya bertemu dengan para klien tanpa memikirkan bagaimana perasaan seorang wanita yang ia tinggalkan tanpa kabar apapun. Sedangkan sebelumnya ia memiliki janji dengan wanita itu, sungguh seorang lelaki yang tidak bisa dipegang janjinya. Siang harinya setelah menyelesaikan pekerjaannya Raihan dan Johan kembali ke dalam ruangan dengan wajah lelah juga lapar karena tadi pagi hanya sarapan roti dan kopi yang tentunya takkan cukup untuk mengganjal perut dua orang lelaki Indonesia yang terbiasa memakan nasi beserta lauknya. Bapak mau makan siang di mana? Johan bertanya pada Raihan karena mungkin saja lelaki itu punya pilihan sendiri soal tempat untuk makan. Terserah kamu sajalah, malah menyerahkan perihal makan pada Johan. Kita ke restoran Indonesia saja kalau begitu, usul Johan kemudian. Baru juga 2 hari Han, kamu sudah kangen Indonesia saja, Raihan berkata mengejek. Johan mengesah sebal dengan perkataan bosnya, tadi ditanya mau makan apa malah menjawab terserah, dan sekarang saat diusulkan untuk pergi ke restoran Indonesia bosnya itu malah mengejek dirinya. Jadi Bapak mau makan apa? Bapak saja yang tentukan kalau gitu, Johan berkata tanpa ekspresi kepada Raihan yang sedang membuka-buka laci mejanya entah sedang mencari apa. Bercanda Han, kayaknya akhir-akhir ini kamu lebih sensitif, ucap Raihan seraya menghentikan kegiatannya mengacak-acak laci kemudian mendorongnya lagi setelah tidak menemukan apapun di dalam laci mejanya. Johan berdecak kencang mendengar penuturan Raihan, ia merasa bosnya memang sangat mengesalkan, pantas saja Roman sering kesal dan marah-marah jika tengah menghadapi Raihan itu. Tak lama kedua lelaki itu sudah duduk manis di restoran Indonesia yang ada di sana. Setelah memesan beberapa makanan, sekarang mereka tengah terlibat perbincangan mengenai bisnis,
Namun entah kenapa tak lama kemudian pembicaraan mereka berubah drastis, dan Johan lah orang yang lebih dulu mengubah topik pembicaraan mereka. Bapak nggak mau kasih kabar sama Naya. Johan berkata seraya melihat bosnya yang kemudian menarik napas seolah tak tertarik untuk menjawab dengan yang ditanyakan Johan barusan. Naya izin kerja hari ini, Johan melanjutkan perkataannya karena tak mendapatkan jawaban apapun dari Raihan. Lelaki berpakaian rapi itu hanya diam bahkan kini sibuk dengan makanannya yang baru saja diantar. Kayaknya dia suka sama bapak, lanjut Johan seraya memegang sendok. Kembali Raihan tidak mengeluarkan kata-kata apapun, malah kini dengan santai dan tenangnya menyantap makanan ke dalam mulutnya lalu mengunyah dengan perlahan.